ada sebuah kisah lanjutan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya Om Ras, yaitu sebuah kisah yang berjudul Anyir Mes 2 Rindati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, klik dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kuntilanak atau Rindati, tapi merupakan makhluk lain yang berwujud tinggi kurus dan mempunyai lidah yang sangat panjang. Ada apa gerangan di balik kematian wanita malang itu? Berbulan-bulan telah berlalu, kesehatan Tuti mulai membaik. Perlahan-lahan ia sudah mulai bisa berdamai dengan traumanya akan sosok Rindati yang pernah hampir membuatnya kehilangan nyawa. "Ma, aku titip Hani sama Tuti ya. Aku mau ke kampung. Ada sedikit keperluan. Sehabis Isya, insya Allah aku sudah pulang," pamit Rihat. "Sekalian saja kalau begitu, Hat. Belikan Uma obat sakit pinggang ya. Pinggang dan kaki Uma sudah mulai sakit-sakitan," pesan ibu mertuanya. "Iya, Ma. Nanti aku belikan." Ibu mertuanya yang tengah menggendong Hanis menatap Rihat yang sudah mulai berjalan meninggalkan halaman mes. "Tut, sebentar lagi paman sayur akan datang. Uma ke depan sana sebentar ya," kata si Uma pada Tuti yang tengah menanak nasi. "Iya, Ma." Setelah nasi matang, Tuti melanjutkan pekerjaan rumahnya dengan mencuci baju-baju tilasan suaminya. Saat memeriksa kantong baju terakhir Rihat, Tuti menemukan secari kertas. Namun karena sudah terendam air, tulisan yang ada di dalam kertas tersebut sudah menyatu dan tidak terbaca. Mungkin cuma catatan biasa," batin Tuti. Setelah semua pekerjaannya selesai, Tuti duduk-duduk di teras depan mes menunggu si Uma dan Hanis pulang. Tetapi ada sebuah mobil pick up yang singgah tepat di halaman sebelah mes, diikuti dengan singgahnya sebuah sepeda motor di belakangnya. Dari dalam pick up keluar ibu dan seorang anaknya yang mungkin berusia 6 tahunan. Si lelaki yang membawa motor berjalan ke arah mes sebelah yang bernomor 37. Melihat si lelaki yang memiliki kunci mes tersebut, Tuti beranggapan bahwa mereka adalah keluarga penyadap yang baru dan akan menempati mes di sebelah mereka yang kosong tersebut. Saat bertemu pandang, Tuti melemparkan senyum pada anak kecil itu. Si anak membalasnya seraya melambaikan tangan. Si ibu juga nampaknya sangat ramah karena langsung menyapa Tuti. "Sepi sekali ya kawasan mes perkebunan karet di sini," ujarnya sambil tersenyum ke arah Tuti. "Iya, kalau siang begini yang ramai biasanya di depan sana. Itu pun kalau sedang menunggu paman sayur," jawab Tuti. "Oh, di sana itu? Iya, aku melihat banyak ibu-ibu duduk-duduk di sana. Kamu tidak pergi ke sana?" "Tidak. Aku Rita, ini suamiku Yadi, dan ini putri kami Ria," kata si wanita sembari memperkenalkan diri. "Aku Tuti. Semoga kita bisa jadi teman ya, Tut. Aku masuk dulu, mau bersih-bersih." Tuti tersenyum. Dari kejauhan ia melihat ibunya yang tengah menggendong Hanis berjalan pulang. "Ada orang baru yang mendapati mes sebelah ya?" "Iya, Mah," sahut Tuti seraya mengambil Hanis dari gendongan sang ibu yang juga menenteng plastik berisi sayur mayur. Singkatnya malam pun tiba. Selepas Isya, Rihat pulang sembari menenteng makanan. Ada sate dan soto. "Astaga, Nak, berani sekali kau membawa makanan-makanan seperti ini melewati kebun karet itu. Apa sudah di Batawaran?" Untuk anak Kalimantan yang sering berpergian ke hutan atau beli makanan dan melewati tempat-tempat angker, pasti pada tahu kan? "Sudah, Ma, sudah, jangan khawatir," jawab Rihat sembari tersenyum. "Hani sudah tidur?" tanya Rihat. "Iya, baru saja," jawab Tuti. "Ya sudah, Uma jaga Hanis dulu ya. Kalian makanlah duluan." "Tidak usah, Ma.
tadi sudah aku taruh Yasin dan cermin di atas kelambu. Lebih baik kita makan bersama saja, ujar Tuti. Iya mah, masa makan harus gantian, kayak orang lagi musuhan aja, canda Riyad. Saat makan terdengar suara-suara dari sebelah mes. Itu tetangga baru kita. Mereka baru saja pindahan tadi siang. Orangnya ramah sekali, potong Tuti. Oh, sepertinya ada anak kecil juga ya? Iya, sekeluarga mereka. Barang-barangnya saja banyak sekali. Baguslah, jadi Tuti dan Uma tidak takut lagi kalau semisal aku pulangnya larut malam, ucap Riyad. Memangnya harus pulang larut malam? Aku lihat teman-temanmu sore sudah pada pulang. Namanya kan kerja, Tut, ujar si Uma. Sebenarnya aku ada sesuatu yang harus aku cari tahu, Tut. Sesuatu apa itu? Nanti aku beritahu kalau sudah waktunya, jawab Riyad seraya memakan makanannya. Malam semakin larut. Suara-suara serangga malam mulai terdengar memenuhi kebun karet. Riyad masih duduk di luar kelambu. Ia terus saja menatap secari kertas di tangannya, hingga menarik perhatian dari istrinya. Apa itu? Tanya Tuti yang sedang menyusui anaknya. Tidak, bukan apa-apa. Kamu belum tidur. Anak kita masih menyusu. Ya sudah, aku keluar dulu ya. Tuti tidak menjawab dan hanya menghela nafas. Ia kadang merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan suaminya itu akhir-akhir ini. Kadang melamun, kadang juga sedih. Entahlah ada apa sebenarnya. Dari luar rumah terdengar suara beberapa orang yang sedang bercakap-cakap. Tuti mengira itu adalah suara suaminya dan suara si tetangga baru mereka. Lalu ia memutuskan untuk tidur. Dia, pergi. Racauan suaminya yang mengigau membuat Tuti terbangun. Bangun, Riyad, dengar, bangun. Riyad terbangun dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya nampak terengah-engah. Kamu mimpi apa? Tanya Tuti. Riyad masih mengatur nafasnya yang berantakan. Susah sekali rasanya untuk jujur pada istrinya. Ia sangat takut kalau dengan menceritakan semuanya malah akan membuat Tuti kembali jatuh sakit karena mengingat tentang makhluk itu. Bukan apa-apa, ayo tidur lagi. Aku mau minum, ke dapur dulu, jawab Riyad akhirnya. Tuti menghela nafas panjang. Lagi-lagi suaminya bertingkah aneh. Apa yang sedang Riyad sembunyikan dariku? Batin Tuti. Cerita ini sudah lama sekali. Rindati adalah gadis yang periang dan lugu. Parasnya sangat cantik, dengan lesung pipit di kedua belah pipinya. Senyumnya begitu manis. Suaranya yang merdu jika sedang bersenandung. Dia mempunyai seorang adik yang kala itu berusia kurang dari 1 tahun. Dia sering bermain dengan anak-anak kecil di bawah pohon tua yang sekarang berada di dekat mes kalian itu. Di sana dulu ada bekas tali ayunan yang dibuat untuk Rinda bermain bersama anak-anak desa lainnya. Kehidupan Rindati sangat sempurna jika dilihat dari luar. Namun di dalamnya terdapat luka lebar yang menganga. Ya, luka itu tercipta dari perselingkuhan ayahnya dengan seorang perempuan. Perempuan itu datang ke rumah keluarga Rindati, hidup di tengah-tengah keluarga kecil itu, hingga akhirnya diikuti oleh anak tiri si ayahnya tersebut. Lalu mereka semua tinggal serumah bersama. Awalnya terlihat baik-baik saja, sampai suatu ketika kejadian memilukan terjadi. Rindati diperkosa oleh saudara tirinya. Tidak hanya sampai di situ, Rindati digilir hingga mati. Sejak saat itu, hilang sudah keceriaan Rindati. Gadis cantik dan manis itu hilang bagai ditelan bumi. Tidak pernah ada lagi terlihat bermain bersama teman-temannya. Beberapa tahun kemudian, barulah semuanya terungkap bahwa Rindati sudah mati dan mayatnya dimakamkan tepat di bawah pohon besar tersebut. Tidak ada warga yang berani menggali makamnya karena warga diminta untuk tutup mulut jika tidak ingin bernasib sama. Dan karena pada saat itu mereka adalah orang-orang yang berada, maka mau tidak mau kami harus ikut merahasiakan kejadian tersebut. Hingga sampailah waktunya ketika arwah Rindati datang, membuat satu persatu bayi-bayi di sini sakit dan meninggal. Sampai banyak warga yang pindah ke desa lain saat mereka tengah hamil,
karena takut kalau jika anaknya lahir akan menjadi korban keganasan arwahnya Rindati. Cerita kakak Ilham. Cerita itu terus saja terngiang-ngiang di telinga Rihat, hingga tanpa sengaja mata pahatnya patah karena ternyata yang ia pahat adalah batang dalam pohon karet yang sangat keras. Ah, patah, gumam Rihat. Karena tidak punya pahat pengganti, akhirnya Rihat mencari-cari temannya untuk diminta pinjam pahat cadangan mereka. Berjarak tidak jauh darinya ada Yadi yang juga tengah mulai menuli. "Boleh aku pinjam pahatmu? Punyaku patah keduanya," ujar Rihat. "Boleh, ini pakai saja," kata Yadi seraya menyerahkan pahat cadangannya. "Terima kasih ya, nanti kalau sudah sampai mes akan aku kembalikan." "Pakai saja, aku belum membutuhkan pahat itu." "Sekali lagi terima kasih ya." "Iya, sama-sama." Selesai menyadap karet, mereka pulang bersama. Sekitar pukul 3 sore mereka sudah sampai di mes. Karena Yadi memanglah berangkat menggunakan motornya. "Ini pahatmu, aku mau ke kampung juga hari ini untuk membeli pahat yang baru. Terima kasih atas pinjamannya ya," ucap Rihat saat mengembalikan pahat milik tetangga barunya tersebut. "Kau mau ke kampung? Boleh aku ikut, soalnya aku mau membeli rokok. Kemarin saat pindah, lupa," ujar Yadi. Rihat terdiam sebentar, lalu menyetujui untuk Yadi ikut. "Ya sudah kalau begitu, aku makan dan siap-siap terlebih dulu ya," lanjutnya. Di dalam rumah terlihat Tuti yang sedang duduk melipat pakaian. "Mau kemana?" "Mau beli pahat ke kampung, pahatku patah. Pulangnya jangan malam-malam," pesan Tuti. "Sekalian belikan kue kering buat cemilannya Hanis." Rihat mengangguk, lalu bergegas ke dapur untuk mandi dan makan. Selesai mandi dan berpakaian, ia ke dapur. Sepiring nasi hangat serta tumis kangkung dan juga ikan patin goreng. "Mau sambal juga?" tanya ibu mertuanya seraya meletakkan sedikit sambal yang hanya terbuat dari cabai mentah dan bawang mentah yang diulek dengan sedikit garam. "Terima kasih, Mah." Rihat lalu makan dengan sangat lahap. Ibu mertuanya juga membuatkan segelas teh untuk Rihat, namun Rihat hanya meminum separuh gelas saja karena terdengar suara Yadi dari arah luar. "Mau kemana, Hat? Kok terburu-buru?" tanya ibu mertuanya. "Mau beli pahat, Mah, ke kampung." "Memang ada yang jualan pahat selain pasar?" "Ada, Mah." "Oh, ya sudah, pamit istrimu sama anakmu dulu sana. Hati-hati di jalan ya, Nak," kata mertuanya lagi. "Iya, Mah." Setelah makan, ia pun masuk sebentar ke dalam kamar mengambil dompet dan uangnya. "Aku pergi dulu ya, Tut. Cuma kue kering kah yang dibeli? Kamu tidak mau pesan apa-apa?" "Kalau untukku, terserah kamu saja mau belikan apa." Rihat mengangguk. Setelahnya langsung keluar. "Halo Om," sapa Ria yang sedang berada di gendongan ayahnya. "Halo Ria," balas Rihat. "Abah dan Om mau kemana?" "Mau ke kampung." "Ria mau dibelikan makanan apa?" tanya ayahnya. "Kalau boleh, Rianya mau mainan rumah-rumahan, Bah," ucap polos anak itu. "Kalau mainan tidak ada yang jual, ya kan Om Rihat?" ujar Yadi memberi kode agar mengiyakan. "Iya, karena di kampung jarang sekali ada yang jual mainan, Nak," ucap Rihat. Setelah berpamitan, keduanya pun berangkat menaiki motor milik Yadi. Di sepanjang jalan keduanya mengobrol, hingga tidak terasa jarak yang berkilo-kilometer pun sudah terlalui dengan cepat. Mereka mulai memasuki kawasan perkampungan. "Belok kiri ya." "Nah, di situ, itu warung yang terbesar dan terlengkap di sini," tunjuk Rihat. Motor milik Yadi diparkirkan tepat di depan warung. Lalu mereka berdua turun. "Yang ini berapa?" "Itu 35.000. Kalau yang di bawahnya itu 25.000. Rihat mengambil kedua pahat tersebut. "Aku ambil 2, sama kue kering dan mie instan 5 bungkus. Selesai membeli apa yang menjadi tujuan, keduanya pun keluar dari warung. Kamu pulang saja duluan, aku nanti habis maghrib." "Loh kenapa? Nanti aku temani. Mau kemana? Arahin saja, nanti aku antar. Tidak enak masa perginya sama-sama, pulangnya sendiri-sendiri," tolak Yadi.
Sebenarnya aku mau ke rumah kakek Ilman, mau bertanya kelanjutan kisah hidup Rindati. Yadi mengerutkan keningnya. Kamu jangan bilang kamu berselingkuh, ujar Yadi. Ah, yang benar saja kamu ini. Mana ada aku berselingkuh. Rindati itu sudah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu. Arwahnya pernah hampir membunuh istri dan juga anakku, kata Rihat tanpa ia sadari si bapak-bapak pemilik warung. Hantu? Wah, aku jadi penasaran. Aku ikut ya, ujar Yadi. Rihat terdiam. Tapi jangan kasih tahu istriku ya, Yat. Nanti dia sakit. Aman, rahasiamu tidak akan bocor. Keduanya lalu berangkat ke rumah kakek Ilman sesuai yang diarahkan oleh Rihat. Selamat sore, sapa Rihat pada seorang kakek-kakek yang tengah meminum kopi. Oh, Rihat, mari masuk. Setelah berbasa-basi serta mengenalkan Yadi pada kakek Ilman, Rihat mulai menanyakan perihal lanjutan cerita dari kisah Rindati. Tidak ada yang tahu kenapa Rindati menjadikan anak-anak sebagai korbannya. Lalu adik dan ibunya kemana saat Rindati diperlakukan dengan sangat keji seperti itu oleh saudara tirinya? Pasti kau bertanya seperti itu kan? Mereka melakukan hal itu tepat saat senja kuning. Dan saat Rindati berada di jalanan untuk pulang, ibunya menjadi gila karena hilangnya Rindati. Ia menanyakan kepada setiap orang, namun tidak ada satupun dari warga yang mau memberitahukan keberadaannya. Bahkan sampai ibunya mati karena sakit, ia tidak tahu penyebab Rindati menghilang, cerita si kakek sembari menghela nafas di ujung ceritanya. Bangsat, laki-laki seperti itu harusnya dipotong kemaluannya, umpat Yadi. Mungkin sebab itulah Rindati ingin membalaskan dendamnya dengan membunuh satu persatu anak-anak, agar orang tuanya tahu betapa siksanya kehilangan anak yang mereka cintai, sama halnya yang dirasakan oleh ibu Rindati dulu. Saat mereka sedang asik-asik bercerita, tiba-tiba datang seorang kakek-kakek yang Rihat pun tidak tahu siapa orang tersebut. Namun anehnya kakek Ilman nampak menunduk dan serba salah saat si kakek asing itu datang. Aku dengar kalian asik sekali mengobrol. Memangnya tentang apa? Tanya si kakek yang baru datang dengan senyum tipis di bibirnya. Tentang Bukan tentang apa-apa. Mereka kemari hanya bercerita masalah sadapan getah. Oh ya, kalian berdua bukannya tadi mau pulang? Tanya kakek Ilman setengah mengusir, matanya sayu dan menatap lekat kepada Rihat, seolah-olah memberi isyarat kalau mereka harus cepat pergi dari sini. Oh iya sudah, kalau begitu kami berdua pamit permisi pulang dulu ya. Nanti kapan-kapan kami kemari lagi, ujar Rihat. Seraya menarik tangan Yadi untuk segera keluar. Sesampainya di luar rumah, Rihat langsung menyuruh Yadi untuk segera menghidupkan mesin motornya. Saat mereka sudah berada di atas motor, sekali lagi Rihat melihat ke arah kakek Ilman yang berdiri di bersebelahan dengan si kakek yang baru datang. Wajahnya menunjukkan kalau dia sedang tidak baik-baik saja pada saat itu. Entah apa yang terjadi, semoga saja kakek Ilman tidak dalam bahaya. Semoga saja ini hanya perasaanku saja, batin Rihat. Hat, kau merasa aneh tidak? Orang tua itu seperti bukan orang baik-baik, ujar Yadi. Oh masa sih, sahut Rihat. Lalu keheningan pun tercipta. Jujur dalam hatinya, Rihat juga merasakan hal yang sama tentang si lelaki tua tadi. Sekitar 2 km sebelum mes, motor Yadi mendadak mati. Entah apa penyebabnya. Kenapa Yat? Habis bensin? Tanya Rihat. Aku rasa tidak, Hat. Sebelum berangkat tadi sudah aku isi terlebih dulu. Yadi berusaha memperbaiki motornya, namun karena tidak ada penerangan, alhasil ia tidak bisa melihat apa-apa. Aku rasa aku tidak bisa memperbaikinya. Kau tidak keberatan kalau kita jalan kaki saja? Sama sekali tidak, Yat. Ayo, mari aku bantu mendorong. Cahaya bulan samar-samar menerangi langkah mereka di tengah perkebunan karet. Mengapa perasaanku tidak enak ya, Hat? Sama, perasaanku juga tidak enak, ujar Rihat seraya ikut mendorong motor Yadi. Keduanya melangkah begitu tergesa-gesa. Hingga tidak berapa lama,
Dari depan jalanan keduanya melihat sebuah bayangan yang sangat tinggi. "Hat, aku juga lihat ya." Mereka berdua diam di tempat, tidak berani melanjutkan langkahnya. Saat sosok bertubuh tinggi tersebut menghilang, barulah mereka berdua bisa menghela nafas sedikit dan kembali mempercepat langkahnya. "Di depan sana tanjakan. Kita lari dari sini saja, Hat. Kau siap kan?" 1, 2, 3. Tidak terasa, mungkin juga karena dikejar rasa was-was dan takut, perjalanan keduanya pun sudah hampir sampai. Ujung mes yang dekat musola dan gereja sudah terlihat. "Alhamdulillah, kita sudah hampir sampai ya." Saat keduanya melalui pohon besar yang menjadi kediaman hantu Rindati, mereka berdua dikagetkan dengan suara teriakan yang membuat motor Yadi jatuh karena ditinggal lari begitu saja. Nafas mereka tersegal. "Kau dengar?" tanya Rihat yang langsung membuat Yadi mengangguk. "Motormu, Yat?" "Biarlah di situ, aku takut." "Ada apa ini?" tanya ibu mertua Rihat yang ternyata belum tidur. "Suara, mah. Suara itu." "Suara apa? Suara siapa? Kenapa larut malam sekali pulangnya, Hat? Itu anakmu dari tadi menangis terus. Baru saja tangisannya berhenti." "Maaf, mah. Motor milik Yadi mati tadi di tengah jalan." "Iya, Bu, maaf," sahut Yadi. "Iya, tidak apa-apa. Lalu sampai kapan kalian berdua mau berdiri di situ?" "Kita mau ambil motor Yadi di dekat pohon itu, mah. Tadi jatuh karena tidak sengaja kami mendengar suara teriakan. Motornya kami tinggal begitu saja." Ibu mertuanya hanya bisa geleng-geleng kepala seraya masuk ke dalam rumah. "Rihat, kau rasa makhluk yang tinggi itu tadi malam, apa tujuannya menampakkan diri pada kita?" tanya Yadi saat mereka berjalan menuju ke kebun karet. "Mungkin itu hanya makhluk halus yang tinggal di sekitar perkebunan karet, Yat." Setelah sampai di blok kebun yang sama, keduanya berpisah dan memulai pekerjaannya sendiri-sendiri. Baru sekitar 50-an batang yang berhasil disadap oleh Rihat. Tiba-tiba matanya jadi berkunang-kunang, kepalanya pening dan juga sakit seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu. Membuatnya langsung duduk beristirahat di bawah pohon sambil meminum air putih yang ia bawa dari mes. Namun bukannya membaik, penglihatan Rihat justru bertambah buruk. Hingga ketika sampai puncaknya, Rihat jatuh pingsan dengan botol yang masih terbuka dan airnya tumpah membasahi tanah. Saat ia tersadar, Rihat sudah berada di pos jaga dekat tempat penyetoran karet. "Rihat, kau kenapa?" tanya teman-temannya silih berganti. Rihat melihat ke sekelilingnya dan masih antara nyata dan tidak, ia melihat sosok makhluk tinggi itu lagi. Lalu Rihat kembali tidak sadarkan diri. Rihat diantar pulang oleh beberapa teman-temannya termasuk Yadi. Sesampainya di rumah, istri dan mertuanya kaget dan sedih melihat keadaan Rihat. "Ya Allah, menantuku kenapa?" "Dia hanya pingsan, Bu, mungkin kelelahan," kata Yadi menenangkan. Dalam ketidaksadarannya, Rihat meracau aneh. Gali, lepaskan kain itu," racau Rihat. "Kain?" gumam Yadi. Yadi teringat akan cerita dari si kakek dan juga cerita Rihat tentang pohon besar di dekat mes. Di pohon itu memang ada kain panjang yang dililitkan pada pohon tersebut. "Apa jangan-jangan kain di pohon itu ya?" gumam Yadi. Namun Yadi tidak berani untuk mengambil tindakan sejauh itu. Ia takut kalau kain tersebut dilepaskan, anaknya akan ikut jadi korban. Tiba-tiba, Rihat batuk darah kental berlendir. Yadi meringis melihatnya, antara jijik dan kasihan. "Rihat, lepaskan aku," teriak Rihat nyaring. "Kau bukan Rihat, kau Rindati," ujar Yadi menunjuk ke arah temannya itu. Tangannya terasa terbakar saat disentuh oleh Rihat. Perlahan awan mendung mulai berkumpul di atas lahan perkebunan karet. Rintik hujan mulai berlomba membasahi bumi. Seiring suara gemuruh angin, terdengar suara teriakan melengking dari mes sebelah yang merupakan tempat tinggal baru keluarga Yadi. Yadi yang menyadari ada sesuatu tidak beres terjadi, langsung berlari keluar. Namun pintu mesnya terkunci, sementara angin dan hujan bergemuruh. Berkali-kali Yadi mencoba mendobrak pintunya, namun nihil.
pintu itu lebih kuat daripada yang ia bayangkan.